Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar di tema 3, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Insya Allah anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Raul juga sudah mengirimkan presensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silahkan anak-anak untuk mengisi terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini yang pertama adalah kita akan mengamati sifat benda padat, kedua menghitung konversi satuan jarak, yang ketiga sifat benda cair, dan yang keempat mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Mengamati sifat benda padat. Nah, perhatikan benda padat di bawah ini anak-anak ya, di samping ini. Salah satu wujud benda adalah padat. Di sekitar kalian banyak benda padat. Seperti apa anak-anak? Meja, kursi, penggaris, dan pensil adalah benda padat. Sifat benda padat adalah bentuknya tetap, padat dan keras. Bentuk benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Besar benda padat selalu tetap. Artinya jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Nah, itulah anak-anak terkait benda padat. Nah, di sini juga ada contoh lain terkait benda padat. Ini yang bisa anak-anak lihat di rumah kalian. Coba dilihat, ada yang pertama ada kipas angin, kompor, ada rice cooker, ada blender, ada laptop, ada komputer, ada meja, kursi, ada lemari, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung konversi satuan jarak. Odometer adalah sebuah alat sebagai petunjuk jarak tempuh kendaraan. Odometer digunakan juga untuk mengetahui kapan waktunya mengganti oli. Cara bekerjanya secara mekanik atau elektronik. Apabila speedometer dalam satuan km atau H dalam kurung jam, maka angka odometer yang ditunjukkan berupa jarak dalam satuan kilometer. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan melihat bagaimana cara menghitung konversi satuan. Pak Rauf kasih contoh. Anak-anak, silakan dibuka buku LKS halaman 39. Nah, di situ ada contoh soal menghitung konversi satuan jarak. Rasti akan menjenguk neneknya di rumah sakit. Saat berangkat, ia mampir ke pasar. Rasti membeli buah-buahan. Berapa jarak yang ditempuh Rasti untuk menjenguk neneknya di rumah sakit? Perhatikan, jarak rumah sakit ke pasar itu 3 km. Dan jarak pasar ke rumah sakit itu adalah 8 km. Jadi yang anak-anak lakukan yaitu jarak yang ditempuh Rasti ke rumah sakit adalah 3 km ditambah 8 km sama dengan berapa anak-anak? 11 km. Begitu cara menghitung konversi satuan jarak. Selanjutnya kita akan mengenal sifat benda cair. Nah, air di bumi adalah tempat yang berair. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Sebagian besar air berada di lautan.
Air juga ada di udara sebagai uap air, di sungai dan danau, di es dan glacier, di tanah dan bahkan pada tubuh kita. Walaupun terdapat banyak air, jumlah air tawar di bumi sangat terbatas. Sekitar 97% air berupa air asin dan 3% berupa air tawar. Hampir 2/3 air tawar berada dalam bentuk es di kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan di dalam tanah. Nah, anak-anakku sekalian, benda cair memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Nah, anak-anak bisa melihat di LKS halaman 41. Dan yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Nah, sebelumnya anak-anak bacalah teks gotong royong memperbaiki selokan di buku siswa dengan seksama. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, manfaat gotong royong yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, manusia itu tidak dapat hidup sendirian karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sendiri. Jadi butuh orang lain. Nah, kita harus hidup rukun dengan tetangga. Kita perlu melakukan kerjasama. Kita juga harus hidup rukun dengan teman-teman kita, ya kan? Kita juga harus kerjasama dengan teman-teman kita. Nah, kerjasama dapat dibuktikan dalam bentuk gotong royong. Dengan bekerja sama, semua pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, pekerjaan juga menjadi cepat selesai. Jadi kerjasama itu mudah, ya, mempermudah pekerjaan. Pekerjaan mudah, cepat selesai. Nah, setiap orang pasti tidak dapat hidup sendirian. Nah, setiap orang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Setiap orang harus bekerja sama, misalnya kerjasama membersihkan lingkungan, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.